Nah, sedangkan kalau anak perempuan dari sejak lahir sudah mutawassithah, sudah harus dibasuh, ya, sudah harus dibasuh atau sudah harus disiram cara menghilangkan najis. Nah, najis mukhaffafah cukup disikat dengan air, maka sudah suci. Adapun najis mutawassithah, yaitu najis-najis yang kelasnya di tengah-tengah. Kalau mukhaffafah itu najis yang sangat ringan. Najis mutawassithah, najis yang kategorinya najis ringan, najis tengah-tengah. Cara mensucikannya disiram air, ya, disiram air di tempat najisnya. Jadi caranya, apabila mohon maaf jika lantai kita ada kotoran najis, maka dia diambil dulu, dibersihkan, dikeringkan, terus disiram begitu saja. Itu sudah suci. Malah yang banyak melakukan kesalahan tidak disiram, dipel. Semakin luas najisnya. Kalau dipel begitu semakin luas najisnya. Jadi caranya disiram. Dengan dalil apa? Dalil pada saat itu Rasulullah SAW kedatangan seorang Arabi, seorang laki-laki dari suku Baduy lah, katakan dari Baduy. Bahasanya Baduy, orang-orang pedalaman, orang-orang Arab asli itu disebut Baduy, ya. Nah, datanglah ke masjid. Di Arab saat untuk kotoran itu ya belum seperti itu bagus. Setelah Islam masuk, Rasulullah yang mengajar. Tapi kemudian orang Arab itu datang ke masjid, tiba-tiba ke pojokan dia buang air kencing di pojokan di dalam masjid. Masjid waktu itu masih masih hamparan debu, hamparan pasir lah, ya. Nah, dia kencing. Wah, para sahabat marah. Rasulullah bilang, tunggu, jangan. Biarkan dia selesaikan dulu. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, siramlah dengan air. Kemudian najis tersebut oleh sahabat disiram dengan nah, ketidaktahuan jangan langsung dijudge sedemikian rupa, karena dia belum tahu dan kita tahu toh itu najisnya mutawassithah. Kita tahu caranya, bagaimana caranya mensucikan itu. Sudah, biarkan dulu, sucikan dulu, baru dinasihat, baru diberitahu, jangan langsung dimarahi. Nah, itu Rasulullah melakukan. Itu dalilnya cara pensucian najis mutawassithah. Kemudian najis adalah najis mughalladhah itu dalam pensucian yang menurut mazhab Syafi'i disucikan dengan basuhan, salah satunya menggunakan turab atau menggunakan debu. Nah, najis mughalladhah itu najisnya apa? Najisnya dua hewan, yaitu khinzir wal kalb, anjing dan babi, ya, dan keturunannya, walaupun perkawinannya mungkin dengan hewan halal atau hewan lainnya, ya, tapi cara pensuciannya adalah disucikan dengan 7 kali siraman, salah satunya menggunakan turab, salah satunya menggunakan debu.
Turab itu debu. Nah, cara mensucikannya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1444 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan itu. Baru-baru ini, belum lama, mungkin 3-4 tahun atau sampai 5 tahun yang lalu, ditemukanlah ternyata bahwa pengobatan rabies adalah menggunakan debu. Nah, apabila seorang digigit oleh anjing yang rabies atau makhluk yang rabies, cara mengobatinya disiram debu. Berarti kan ada rahasia di situ. Rasulullah menyampaikan seperti itu cara pensuciannya Nabi Muhammad. Ternyata ada rahasianya. Selama ini tidak pernah ditemukan obatnya yang namanya obat rabies. Baru belum lama, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu, ditemukanlah bahwa pengobatan rabies menggunakan. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui jenisnya air, terus mana air yang suci atau tidak, terus bagaimana cara mensucikan sesuatu yang najis, kita masuk ke permasalahan wudhu. Wudhu dasar hukumnya sama semua 4 mazhab. Berbeda beberapa mazhab menyatakan bahwa seperti mazhab Syafi'i yang kita pakai, bahwa urutan pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang dinas Al-Quran. Wajah dulu, tangan dulu, wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kedua kaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tartib itu berurutan. Maka syarat sahnya wudhu ada 6. Ada satu yang tidak diungkapkan ya dalam pelaksanaannya wudhu, yaitu niat. Ya, sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu, segala perbuatan, amal, perbuatan, binniyah, tergantung niatnya. Likullin mri'in mana, bagi setiap masing-masing orang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis tersebut, maka dalam sebuah amal perbuatan ibadah tidak boleh tidak melakukan niat menurut mazhab Syafi'i. Ya. Maka wudhu pun harus ada niatnya. Niatnya pun harus dengan kondisi. Pada saat kita berwudhu tidak boleh berniat sholat atau berniat mandi. Maka niatnya itu nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari. Baik Pak Admin, mohon maaf karena handphone sedang dipakai ya. Gimana Pak Admin? Berapa menit lagi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka niat merupakan hal yang pertama dilakukan. Niat itu diucapkan melalui lisan, diucapkan di dalam hati, dilakukan bersamaan dengan
pertama kali melakukan perbuatan amal tersebut pada saat basuh muka, basuh wajah, ya. Nawaitul wudu ala rafal hadasil asghari wal kabir. Nah, ini nawaitu ini menurut Imam Mazhab Syafi'i menguatkan niat di hati supaya niat di hatinya nggak lupa. Karena kadang-kadang kita niat wudu tapi niatnya ke yang lain. Nah, supaya hatinya satu, maka dengan lisan dulu. Nawaitul wudu ala rafal hadasil asghari wal kabir. Nah, baru pada saat membasuh muka begini hatinya ikut bunyi. Nawaitul wudu ala rafal saat membasuh muka, ya. Nah, itu niat. Adapun kemarin yang lanjutannya membasuh muka sudah saya terangkan kemarin caranya dari mulai ujung tumbuhnya rambut, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sama tangan juga ilal marafiq sesuai ayat. Rambut menurut Mazhab Syafi'i walaupun hanya di sebelah sini, ya, sebagian kepala, ya, mau ditaruhnya dibasuhnya di sini doang atau di sini doang, ya boleh, ya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam adalah tartib, berurutan. Tartib itu berurutan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melakukan wudhu, kita harus mengetahui dari mana airnya, seperti apa kondisi airnya, ya. Kemudian, Pak, bagaimana kalau yang wudhunya di air sungai tapi keruh? Boleh, karena itu keruhnya tanah. Karena Rasulullah mengatakan ju'ila liyal ardi tahuran wa lam yaj'al min qabli. Allah jadikan kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad, bumi itu suci. Wa lam yaj'al min qabli. Dan Allah belum pernah menjadikan bumi itu suci kepada nabi-nabi sebelumku. Ya, kata Rasulullah. Jadi kalau air itu keruh tapi keruhnya tanah, banyak butak gitu warna tanah, boleh, ya, untuk wudhu, untuk mandi junub, untuk mencuci dari mughaladzah, boleh, ya, diperbolehkan. Bukan diperbolehkan, malah sah sekali, karena itu air sungai. Selama air itu lebih dari kullatain, maka boleh. Bagaimana caranya wudhu? Bapak nyebur, nyelam, keluar, yang penting pada saat di dalam niat, keluar udah selesai wudhu. Ya, tidak harus dibasuh-basuh lagi, karena sudah otomatis badan. Ya, dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berurutan dalam hal ini adalah berurutan jika airnya, kalau Bapak kondisinya nyelam, menurut Mazhab Syafi'i, pekerjaan yang kecil tertutupi dengan pekerjaan yang besar, yaitu apa? Wudhu tertutupi dengan mandi. Apabila Bapak mandi hadas, otomatis Bapak sudah dalam kondisi wudhu. Tidak harus berniat wudhu lagi. Ya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mandi hadas, maka otomatis sudah dalam kondisi wudhu. Terkecuali pada saat mandi hadas, Bapak Ibu mohon maaf memegang daerah-daerah yang membatalkan wudhunya. Daerah-daerah yang membatal wudhunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Adha, kita masih berapa menit lagi waktunya? Sore ini satu sesi apa dua? Satu sesi mungkin ya, karena kita ada ini. Ya sudah mau time out. Berapa menit lagi kira-kira? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf karena hari ini kita akan ada halal bihalal, maka
Maka Bapak Ibu mohon maaf sekali untuk hari ini kita satu sesi hanya sekitar 40 menit. Nah, 40 menit pun tidak terasa begitu cepatnya karena kalau kita membahas fikih, Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila ucapan dan apa yang saya sampaikan salah. Mohon untuk dikoreksi kembali. Apabila yang saya sampaikan benar, semoga bermanfaat untuk menjadi ibadah yang baik. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.